Baiklah, ini adalah tampilan dari AutoCAD. Ini AutoCAD pada awal masuk seperti ini ya, kita close saja atau kita new ini, kita new ya, new seperti ini. Kalau tidak menggunakan template maka bisa kita cancel, kita tutup. Nah, ini adalah tampilan awal dari AutoCAD. Untuk bisa bekerja atau mengerjakan di 3 dimensi, maka yang perlu kita lakukan adalah mengatur di sini pada pengaturan ya, pada pengaturan kita menggunakan 3D modeling. Sedangkan pada pertemuan yang dulu sebelumnya, kalau kita bekerja di 2 dimensi kita menggunakan drafting. Nah, ini adalah tampilan drafting seperti ini. Ini tidak kita pakai untuk kesempatan ini ya. Pada kesempatan ini kita menggunakan yang 3D modeling. 3D modeling. Terus sekarang kita view controlnya kita menggunakan SA isometric. Untuk tampilan SA isometrik ini untuk sumbu X mengarah kita, sumbu Y-nya menjauh, dan sumbu Y-nya menuju ke atas. Ini tampilannya. Kita tampilkan yang mau kita gambar adalah seperti ini. Ini yang mau kita gambar. Maka perlu kita lakukan di sini kita lakukan pembagian layar ya. Kita bagi layarnya menjadi 2. Ini untuk yang sebelah kanan gambarnya, dengan untuk yang sebelah kiri. Nanti kita akan lebih sering memakai perintah-perintah di sini ya, pakai box dan silinder. Ini untuk pembuatan kotak-kotaknya, silinder untuk pembuatan silindernya. Anak-anak bisa mencermati di sini ada kata-kata ya, ada kata-kata, ada ilustrasinya, bisa dengan diartikan secara sederhana, bisa dimengerti. Dari panah 1 ya, angka 1, angka 2, angka 3 itu sudah bisa. Misalkan untuk box. Nah, untuk box seperti ini. Ya, klik. Nah, ini aja sudah bisa itu. Ini sudah jadi box gitu. Saya hapus dulu. Sedangkan untuk silinder ya, center point, klik, geser ya, untuk radiusnya naik, untuk ketinggiannya. Sedangkan tampilannya bisa dipengaruhi di sini, ada konseptual, ini ya konseptual, ada hidden, terus ada realistis, ada juga sketchy ya. Nah ini, terus ada juga wireframe. Oke, untuk penggambaran biasanya kita hanya menggunakan wireframe ya, 2D wireframe ini, yang ini, ataupun yang konsep. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke topik seterusnya ya, yang ini tadi. Intinya kita mau gambar seperti ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah, ini saya hapus dulu ya, kita hapus dulu. Layar kita bagi menjadi 2. Nah, ini sebelah kiri untuk program AutoCAD-nya dan sebelah kanan untuk penggambarannya. Ya anak-anak, kita ikuti untuk langkah selanjutnya. Kalian nanti harus selalu perhatikan fokus ke perintah-perintah yang ada di bagian command line. Nah, di sini bagian bawah ini namanya command line ya. Yuk kita mulai. Sudah siap anak-anak? Baik, kita mulai ya. Seperti yang di sebelah kanan ini layarnya saya bagi 2. Sebelah kanan untuk menampilkan gambar job sheet, sedangkan di sebelah kiri untuk AutoCAD-nya. Langsung saja kita mulai. Pertama kita atur pandangan. Kita pandangan menggunakan SA ya, SA isometrik seperti ini. Ini gambar sebelumnya, saya hapus dulu. Kita hapus dulu.
kosong, SA isometric. Terus ini kita pakai wireframe dulu ya, wireframe. Kita perhatikan di gambar sini hijau ini ya, yang warnanya hijau. Kita buat dari paling bawah. Paling bawah itu ada ukuran ini ya, searah sumbu X itu 50, mundurnya 75, tingginya 10. Kita buat box ya, kita pakai box. Klik ini first corner, kita klik di sini, klik, terus kita masuk ke length ya, untuk ke length. Ini supaya garisnya tegak lurus dengan sumbu, maka ortonya kita aktifkan. Ini. Nah, sekarang kita masukkan searah dengan sumbu X ya, itu 50. Enter. Terus searah dengan Y 25 dan 50, berarti 75. Terus untuk tingginya 10. Enter ya, ini. Ini adalah bagian yang paling bawah. Terus di ujung sini ini ada lingkaran-lingkaran, kita tambahi pakai silinder ini. Kita cari tengah garisnya, yaitu mid ya. Center point-nya ada mid, kita tarik ke sini. Terus untuk tingginya kita arahkan ke atas. Tingginya ya. Kita arahkan ke atas ke sini. Nah, ini sama tingginya ini. Dua benda ini bisa kita gabung ya, bisa gabung menggunakan ini solid union. Kita klik ini ya, klik satu benda, terus benda kedua, kita enter. Nah, terus di bagian sini ada pelubang warna hijau ini ya, kita buat pakai box lagi. Pakai silinder ya. Silinder, klik center point, kita ambil yang sini paling atas ya. Ini center point-nya yang paling atas, kita masukkan ini. Nilainya di situ adalah diameter 20. Ini kita klik ke diameter ya, kita masukkan 20. Enter. Terus kita arahkan turun. Untuk turun, karena sifatnya hanya untuk melubangi, ini lebih apa ya? Lebih dalam nggak apa-apa. Misalkan kita buat 40 gitu ya. 40. Enter. Nah. Langkah selanjutnya, pelubangnya ini saya ganti warna. Cara kita klik kiri, terus klik kanan, properties ya. Ini kita ganti colornya, misalkan dengan warna merah. Nah, ini kita close. Kita bisa beralih untuk visual style-nya, bisa beralih ke konsep, misalkan seperti ini. Nah, sekarang kita subtract ya, kita kurangi pakai ini. Subtract benda yang besar ini, kita klik, terus enter ya, sebagai pemisah dengan pelubangnya yang merah ini, silinder kecil. Kita klik, enter. Berikutnya lagi, di ujung sebelah sini, ada kotak lagi, kita bisa buat di luar, ya, bisa buat di luar aja, nanti kita tumpuk di atasnya. Caranya kita geser sebentar, ini. Box lagi, box, first corner klik sini, kita masuk ke length, panjang searah sumbu X itu 50, kita masukkan 50, enter ya, ini sudah muncul. Terus panjang searah sumbu Y nya 50, enter ya. Oke, kita ulangi ya. Box, klik sini ya. Terus ke length, orto kita aktifkan ini biar garisnya tegak lurus. Masukkan 50 searah sumbu X. Terus geser ke arah Y-nya, mundurnya itu 50 juga. Terus ke atasnya 30. Kita masukkan 30, enter. Ini. Ya, 30 enter. Nah, sekarang ini kita bawa ke sini.
kita bawa ke sini, kita tumpukkan, atau ini kita kurangi dulu nggak apa. Misalkan ini kita kurangi dulu, ya, kita kurangi dulu dengan box lagi, seperti ini ya, box, orto aktif, ya tegak lurus, masuk ke length, kita isi, ya lengthnya aktif, kita isi jarak searah sumbu X, yang bagian tengah itu 10, 10 enter, terus mundurnya, ini geser mundur ya, di sana 50, karena ini sifatnya hanya sebagai pengurang, kita bisa buat lebih, misalkan mundurnya 60, enter, terus tingginya di sini total 30 ya, 30 dikurangi 10 berarti 20, totalnya 20 tingginya, kita masukkan 20, enter ya. Terus yang sebagai pengurang ini kita ganti warna. Nah, klik kiri terus klik kanan, ganti ke warna merah misalkan. Ini plus ya. Nah sekarang ini kita bawa ke belakang mundur, kita kurangi yang bagian ini. Caranya ini kita ke wireframe aja, biar kelihatan rusuknya. Setelah itu kita pindah pakai move ya. Kita move ini, kita pindah, move. Ini enter, terus base point-nya kita ambil tengah, berarti mid yang ini ya, mid point, kita bawa ke mid point yang sini, benda yang atas. Nah, kira-kira seperti ini. Kita kembalikan ke konsep misalkan, nah ini kelihatan. Dari sini kita lakukan subtract. Kita subtract, itu ada di solid editing ya, bagian ini, subtract. Benda yang mau dikurangi dulu, kotak besar, ini kita klik, terus kita enter. Terus yang pengurangnya yang merah ini. Untuk berikutnya, setelah kita lakukan subtract, maka langkah berikutnya adalah kita chamber. Dengan cara kita klik chamber ya, terus modify. Pada modify kita chamber itu, kita klik, select OK. Base surface chamber di sini kita lihat gambarnya. Untuk gambarnya itu adalah ke bawah 10 ke samping 10, maka ukuran chambernya adalah 10 kali 10. Base surface chamber kita isi 10, enter. Other surface chamber kita isi 10 juga. Terus kita enter lagi, select and add G, kita pilih pojokan yang mau dihilangkan, mau di chamber. Nah, terus kita enter. Nah, ini sudah terjadi pencamberan satu sisi ya. Berikutnya kita lakukan hal sama untuk chamber di sisi sebelahnya. Select first, kita klik pojokan ya, ini pojokan yang mau kita buang. Base surface-nya kita isi 10. Other surface distance kita isi 10 juga. Select and add G, ini kita klik lagi. Nah, setelah seperti ini, langkah yang kita lakukan berikutnya adalah kita move, kita pindahkan bagian yang baru saja terbentuk tadi ini ya. Kita move, select, kita klik, base point-nya kita pilih ujung pojok bawah ya. Ujung pojok bawah ini kita tumpukkan ya, kita taruh di atasnya. Nah, seperti ini. Ini masih kelihatan sebagai dua benda atas bawah. Ya, ini atas bawah. Buktinya masih ada garis di situ. Ini kita gabung dulu dengan cara solid union ya. Kita klik gambar yang atas, terus kita klik bagian yang bawah juga, kita enter. Maka ini sudah jadi satu kesatuan. Nah, satu kesatuan, garis yang tadi sudah, garis pemisahnya sudah tidak ada. Langkah berikutnya kita buat kotak yang kecil ya, kotak yang kecil ditempel di samping itu dengan cara klik box lagi ya, first corner klik, other corner kita masukkan untuk ukurannya ya. Ukurannya searah dengan sumbu X adalah 10. Terus searah mundur, searah sumbu Y-nya adalah 20. Sedangkan untuk tingginya adalah 10 ya. Klik,
ortho diaktifkan. Masukkan arah X-nya ya, arah X adalah 10. Enter. Terus arah Y-nya 20. Enter. Terus untuk tingginya atau tebalnya yaitu 10. Nah, ini sudah jadi untuk kotaknya. Langkah selanjutnya kita lakukan chamfer ya. Kita chamfer lagi pada ini, pada sudut yang memanjang ya. Select first line, kita klik ya. Klik itu pojokannya mau dihilangkan, kita oke. Base surface chamfer distance itu jaraknya chamferan 5 ya, 5 ke bawah, 5 ke samping. Maka di situ kita masukkan 55. Terus select and edge, kita klik lagi pojokan yang mau dihilangkan. Kita klik terus kita enter ya, kita enter. Nah, seperti itu. Berikutnya langkahnya kita move lagi ya, kita pindahkan, kita geser supaya benda kecil ini ya, benda yang kecil ini menjadi satu dengan benda yang sudah tadi. Kita gunakan wireframe ya, kita gunakan wireframe supaya kelihatan sisi-sisi belakangnya. Kita move ya, itu kita klik, select objek, enter. Kita pilih, ya itu yang jadi acuan atau base point-nya. Acuan atau base point-nya itu kita pindahkan ke pojokan yang di belakang sana ya. Nah, kita klik. Nah, ini sudah nempel ya, sudah nempel. Nah, ini masih kelihatan dua benda ya, kliknya beda-beda. Nah, ini supaya satu benda maka dilakukan solid union ya. Kita gabung solid union ya, dua benda itu. Nah, caranya itu ya, solid union, klik benda satu, benda dua. Ya, terus kita enter. Nah, ini anak-anak jadinya ya, ini sudah jadi, sudah sama antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Gambar di AutoCAD-nya dan gambar yang mau dibuat.